Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai emulsifikasi pada bahan pangan yang ada pada mata pelajaran dasar-dasar APHP. Yang mana pengertian emulsifikasi itu sendiri adalah proses pencampuran dua cairan yang tidak saling larut. Misalnya minyak dan air atau bisa juga air dan minyak. Nah, pada proses ini dibantu oleh emulsifier untuk menstabilkan campuran. Dan hasil campurannya itu yang disebut emulsi. Adapun tujuan dari emulsifikasi yang pertama, menghomogenkan dua fase cair. Kemudian yang kedua, meningkatkan tekstur dan kestabilan produk. Ketiga, meningkatkan cita rasa. Dan yang paling penting, memperpanjang umur simpan. Kemudian jenis-jenis emulsi itu ada dua. Yang pertama adalah emulsi minyak dalam air atau minyak terdispersi dalam air. Nah, jadi begini. Jadi jumlah minyaknya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah air. Contohnya itu pada produk susu, mayones, saus, dan salad. Kemudian jenis yang kedua itu emulsi air dalam minyak. Jadi artinya airnya itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan minyak. Contohnya ada mentega dan margarin. Contoh emulsifier pada bahan pangan ya. Yang pertama itu ada lecitin. Lecitin itu bisa diperoleh dari kuning telur maupun dari kedelai. Kemudian ada protein susu atau kasein. Yang ketiga dari monogliserida dan digliserida atau asam lemak. Kemudian dari senyawa gam, karagenan, pektin yang merupakan polisakarida alami. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi. Yang pertama itu dipengaruhi dari jenis dan jumlah emulsifier. Jadi emulsifier itu kan bekerja menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air, sehingga keduanya itu dapat bercampur secara stabil. Nah, kalau dari jenis emulsifier itu menentukan kekuatan lapisan pelindung atau film di sekitar droplet. Contohnya nih pada lecitin, protein susu, dan gam arab. Kemudian kalau dari jumlah emulsifiernya itu berpengaruh pada ketebalan dan kekuatan lapisan tersebut. Jadi kalau misalkan jumlah emulsifiernya itu terlalu sedikit, maka droplet itu mudah bergabung. Ya, kemudian kalau jumlah emulsifiernya itu cukup, jadi emulsinya itu bisa stabil dan tidak cepat terpisah. Kemudian faktor yang kedua itu dari ukuran partikel droplet. Jadi droplet itu atau tetesan minyak atau air yang lebih kecil akan menghasilkan emulsi yang lebih stabil. Jadi droplet kecil itu sulit mengendap atau naik. Jadi dia akan terbentuk secara creaming atau sedimentasi. Kemudian droplet kecil juga tidak mudah bertabrakan dan bergabung kembali. Nah, alatnya ini yang bisa membentuk droplet-droplet kecil tadi seperti homogenizer, blender, atau mixer kecepatan tinggi yang membantu memperkecil ukuran droplet. Kemudian yang ketiga, faktor yang pengaruhnya itu dipengaruhi oleh suhu proses. Jadi suhu ini memiliki peran yang sangat penting dalam kestabilan emulsi. Kalau misalkan suhunya itu tinggi, otomatis viskositasnya itu menurun. Kemudian droplet bergerak lebih cepat dan mudah bertabrakan sehingga emulsinya lebih cepat pecah. Kemudian kalau suhunya terlalu rendah, maka yang terjadi adalah fase minyak dapat memadat atau mengkristal sehingga emulsi menjadi tidak homogen. Nah, tapi bedanya kalau yang emulsinya itu stabil pada suhu, proses, dan penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik bahan.
Faktor yang keempat adalah pH campuran. pH menentukan muatan listrik dari emulsifier dan permukaan droplet. Bila pH berada dekat titik isoelektrik, jadi titik isoelektrik ini yang mana pH-nya itu netral, maka droplet akan mudah saling menempel. Kemudian pada pH yang tepat, droplet memiliki muatan yang saling tolak-menolak sehingga emulsi lebih stabil. Jadi produk pangan seperti mayones biasanya dijaga pada pH asam supaya lebih stabil. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kelima itu dipengaruhi oleh kecepatan dan lama pengadukan. Kecepatan dan durasi pengadukan menentukan pembentukan ukuran droplet dan distribusinya. Jika kecepatannya tinggi, maka potensi memecah minyak menjadi droplet lebih kecil, kemudian emulsi lebih halus dan stabil. Kemudian pengadukan yang terlalu singkat menyebabkan droplet itu besar-besar dan mudah terpisah. Kemudian kalau pengadukan berlebihan juga malah bisa merusak emulsi karena dropletnya pecah dan malah bergabung kembali. Jadi diperlukan waktu dan kecepatan optimal sesuai jenis bahan, baik itu air, minyak, maupun emulsifier itu sendiri. Adapun contoh produk emulsi dalam pangan, nah di sini ada 4 contoh produk ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai produk mayones. Mayones ini jenis emulsinya itu minyak dalam air, dan kemudian emulsifiernya yang menyatukan minyak dan air ini pada mayones dibantu oleh lecitin dari kuning telur. Kemudian kalau produk susu, itu jenis emulsinya minyak dalam air juga, dan emulsifiernya itu protein susu atau kasein. Kemudian kalau produk dari margarin, jenis emulsinya itu air dalam minyak. Dan emulsifiernya itu monogliserida atau digliserida. Kemudian kalau produk dari krim salad, itu jenis emulsinya minyak dalam air. Emulsifiernya itu sendiri namanya gam Arab atau pektin. Oke, itu saja materi mengenai emulsifikasi pada bahan pangan. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.